Karena sebentar tentang bisnis yang Bapak jalankan gitu. Kemarin ada satu pertanyaan nih. Jadi langsung aja ya Pak ya, langsung intinya sejak kapan Bapak memulai usaha ini? Sejak 2013 mulai produksi. Untuk bulannya lupa gitu. Berarti sejak tahun 2013 ya. Lalu pada saat Bapak awal mula menjalankan bisnis ini tuh kalau boleh tahu berapa modal pertama Bapak waktu menjalankan bisnis ini? Modal awal sekitar 200 jutaan. Bersih ya? Bersih. Modalnya 10. Lalu kan banyak nih Pak, dari dunia perbisnisan ini banyak sekali modelnya, jenisnya gitu. Kenapa Bapak memilih bisnis kayu? Karena peluang pasarnya sangat potensi terhadap ekspor. Apalagi? Ada lagi? Selama ini kita pasarnya cuma hanya ekspor. Lalu kan di sini kan kayu Pak. Di sini kan bisa dilihat bahwa kayu itu kan sangat fleksibel gitu loh. Produksinya kan bisa banyak gitu. Nah, produksi apa saja yang Bapak buat di sini tuh? Saat ini untuk market ekspor itu untuk bangunan itu ya rangka ya, nggak sing dorjem ya. Untuk yang rangka dorjem itu untuk apa istilahnya rangka bangunan ya. Kalau untuk pasar ekspor rangka bangunan, terus lantai outdoor sama indoor. Lalu kan bisa dilihat Pak bahwa pada zaman sekarang bisnis itu kan sudah banyak macamnya dan sudah banyak orang yang masuk ke dunia perbisnisan gitu loh Pak. Yang sudah jelas-jelas pasti banyak pesaingnya gitu loh. Nah, bagaimana Bapak ini mengelola usaha itu sampai usahanya itu bisa dikenal masyarakat dan sampai diekspor gitu Pak? Untuk ekspor itu dunia perkayuan kita bisa eksis itu senjatanya cuman hanya menekan cash flow. Dalam sisi perputaran modal itu kalau ekspor kita punya agreement pola pembayaran yang sangat singkat. Itu Pak. Tidak banyak pesaing bagi produsen-produsen. Pesaing kita itu produsen menengah atas. Sedangkan kita masih eksis itu karena faktor itu yang tadi saya sebutkan. Terus yang keduanya, kita mengolah kos yang sedemikian rupa hingga kecil sekali. Jadi penekanan kos itu bisa ditata kelola dengan benar. Kan berpengaruh gitu Pak ya. Iya. Nah, ini Pak, pertanyaan terakhir Pak. Bapak kan sekiranya bisa dibilang sudah eksis lah, sudah dibilang sukses lah dalam perbisnisan kayu ini. Nah, apa motivasi Bapak buat teman-teman di luar sana gitu loh, yang saat ini sedang down atau sedang bingung untuk memulai sebuah bisnis gitu loh? Apa? Kunci sukses itu kita tidak boleh melihat dari sisi keberhasilan, tapi dari sisi berangkat dari mana, sekecil apapun kalau secara rutin kita kelola akan menjadi besar. Jadi tidak harus kita berjalan pada sisi bisnis yang sudah booming katakanlah. Tapi harus dilihat dari berangkatnya dia di mana. Sesuatu yang kecil itu akan menjadi besar. Dan harus bahasa Jawanya telaten atau continue.
konsisten gitu. konsisten. Ada yang bertanya? Nggak ada? Bertanya? Pak, mau tanya, yang sering dikelola kayu apa aja? Jenis kayu yang dikelola saat ini melihat kondisi pasar ekspor seperti kayu merbau, kayu ipil Kalimantan, kayu penggire, kayu Sulawesi, kumea atau krikis. Kebanyakan dijadikan apa? Dijadikan decking untuk lantai taman atau outdoor, bisa untuk segala macam jenis lantai taman juga. Ekspornya biasanya ke negara mana aja? Bisa Cina, Korea, Australia. Bapak ini kalau boleh tahu nama PT-nya PT apa? UD Perdana Timber. Itu PT-nya itu hanya satu atau bercabang-cabang gitu? Untuk sementara masih satu, belum bisa berkembang karena dari sisi market yang masih hanya beberapa importir luar negeri. Tapi kalau kedepannya apakah bisa gitu? Insya Allah bisa. Tergantung pemerintah memberikan peluang terhadap usaha-usaha kecil mikro seperti ini. Kalau boleh tahu Pak, ini kan banyak importir yang sudah Bapak sebutkan tadi ya. Itu jenis kayu yang diproduksi seperti ini tuh kalau kayak dibuat kerajinan itu apakah bisa gitu? Untuk kerajinan itu biasanya limbah dari sini itu dibuat kerajinan, bisa untuk mebel, bisa untuk macam-macam kalau limbah dari sini. Berarti apa limbah di sini itu apakah dikasih atau dijual kembali? Dijual kembali. Karena masih merupakan bahan jadi untuk mebel. Tidak ada yang tersisa gitu Tidak ada yang tersisa. Mulai dari serbuk sampai dengan limbah kayu potongan. Jadi bisa dibilang bahwa bisnis perkayuan ini itu nggak apa keberhasilannya itu bisa dilihat ya Pak ya. Jadi kita tuh harus berani memulai gitu Pak ya. Iya. Ada audit. Karena penutup ya. Terus aku kayak gitu. Jadi dari sekian pertanyaan tadi itu sangat-sangat ya sekiranya mungkin berarti lah Pak ya. Karena kita sudah mempertanyakan semua, sekiranya sudah jelas. Jadi sekian lah Pak wawancara dari kita Pak ya. Mohon maaf mengganggu Bapak waktunya. Makasih ya Pak. Iya.